billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan nashkuru ilallah, salatan wasallam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai sekarang ini kita semua di masa pandemi ini masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala 3 nikmat yang sangat luar biasa. Yang pertama, nikmat keimanan. Yang kedua, nikmat kesehatan. Dan yang ketiga, nikmat kesempatan. Sehingga kita semuanya bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Apa kata Allah? Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur akan nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah dan termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar kita, junjungan umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Masa muda merupakan masa sempurnanya fisik dan kekuatan seorang manusia. Di masa muda ini, seorang pemuda memiliki potensi yang sangat luar biasa. Semangat yang tinggi, yang bergelora, dan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu dimiliki oleh seorang pemuda pada masa ini. Sehingga tidak jarang para pemuda justru tersesat di jalan yang salah, terjebak dalam perbuatan maksiat dan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Oleh sebab itu, wahai para generasi muda, marilah manfaatkan sebaik-baiknya masa mudamu itu. Ingatlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia di hari kiamat pada sisi Allah nantinya sehingga dia akan ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, umur, untuk apa ia gunakan? Yang kedua, masa muda, kemana ia habiskan? Yang ketiga, harta, dari mana dia peroleh? Yang keempat, harta tadi kemana dia belanjakan? Dan yang kelima, ilmu, bagaimana ia mengamalkan? Wahai para generasi muda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur adalah usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk hidup di dunia ini. Umur sebenarnya bukanlah masalah panjang atau pendeknya umur seseorang, tetapi lebih bagaimana kualitas amal
dalam melaksanakan, dalam memanfaatkan umur dan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakanlah sebuah kisah tentang seorang pemuda, tentang seorang remaja yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang remaja yang terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya dan terpandang ketika itu. Mus'ab bin Umair juga memiliki wajah yang sangat tampan dan rupawan. Dia juga memiliki seorang ibu yang sangat memanjakan dirinya. Sehingga dalam sejarah itu dikatakan nyaris dalam kehidupan Mus'ab bin Umair ini dia tidak pernah merasakan kekurangan kenikmatan dunia sedikit pun. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah memberikan hidayah kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair masuk Islam. Ia menemui Rasulullah. Semenjak itu dia sering menghadiri majlis-majlis Rasulullah. Dia mengamalkan ajaran Islam. Setelah masuknya Mus'ab bin Umair ini terdengar oleh keluarganya, ternyata Mus'ab bin Umair harus merelakan kehilangan akan kasih sayang ibunya. Ibunya yang selama ini memanjakan dirinya malah berbalik menyiksanya. Tapi apakah Mus'ab bin Umair menyerah? Tidak. Mus'ab bin Umair tetap istiqomah dia. Tetap kekuatan hatinya. Dia hanya ingin redha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda remaja yang kaya raya tapi rela meninggalkan, melepaskan semua kekayaannya itu hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yuk para generasi muda, jadikanlah Mus'ab bin Umair ini sebagai salah satu idolamu dalam kehidupan ini. Nah, kita lihat lagi dalam hadis lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ada 4 orang wanita ahli surga. Di antaranya yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat Asyah istrinya Fir'aun. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kenapa Rasulullah mengatakan 4 wanita ini sebagai ahli surga? Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama Siti Maryam. Siti Maryam adalah gambaran sosok seorang wanita suci yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak pernah sekalipun ingin menampakkan wajahnya, auratnya kepada laki-laki yang bukan muhrim. Begitu juga dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah bahkan rela menutupi semua lekuk tubuhnya walaupun itu dengan pakaian yang lusuh dan penuh tambalan. Begitulah kesederhanaan gambaran putri seorang Rasulullah. Siti Fatimah Az-Zahra tidak pernah dan tidak ada satu orang pun laki-laki yang berani untuk menggoda dan merayunya. Hal ini bukan karena Siti Fatimah adalah putri seorang Rasulullah. Bukan itu saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah karena Siti Fatimah selalu menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak pernah mau laki-laki yang bukan muhrim melihat auratnya. Yuk, wahai para generasi muda muslimah yang dicintai Allah, marilah kita jadikan gambaran kepribadian Siti Maryam dan Siti Fatimah tadi menjadi teladan, contoh bagi kehidupan kita dalam berbuat, dalam berakhlakul karimah, dalam berkepribadian, dalam berpakaian sehari-hari. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, di dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan bahwasanya
wala taqrabuz zina, dan janganlah dekati zina, kata Allah. Kenapa di sini Allah tidak mengatakan jangan lakukan zina? Tidak seperti itu kata Allah, tapi jangan dekati. Nah, di sini berarti dalam tafsir tadi dikatakan bahwa Allah menutup rapat-rapat jalan untuk menuju zina itu. Jalan menuju zina itu banyak bentuknya. Seperti menonton tayangan yang bisa membangkitkan syahwat. Nah, di sini masuk ke dalam zina mata. Nauzubillah. Kemudian apa lagi? Zina telinga, mendengar nyanyian musik yang bisa mendatangkan syahwat, berpikiran kepada hal negatif. Nah, itu semuanya jalan untuk mendekati zina. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dinyatakan bahwasanya sesungguhnya zina itu adalah fahisyatan. Kata fahisyatan di sana bermakna dosa besar. Jadi semua bentuk perbuatan zina yang mengarah ke zina itu semuanya termasuk dosa besar. Lalu apa kata Allah yang terakhir? Innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat hina, yang sangat kotor. Jadi para generasi muda semuanya, yuk marilah kita saat ini walaupun dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih, janganlah manfaatkan IT ini untuk kepentingan yang negatif, untuk hal-hal yang negatif. Janganlah manfaatkan TikTok, Facebook atau YouTube untuk memperlihatkan aurat tubuhmu. Jangan sekali-sekali seperti itu. Tapi perkembangan teknologi dijadikan untuk hal-hal yang positif. Oleh sebab itu, wahai generasi muda, marilah kita semuanya menjaga perilaku, menjaga aurat dengan cara yang pertama, perbanyaklah bergaul atau bertemanlah dengan orang-orang yang soleh di sekitarmu. Kemudian yang kedua, tutuplah auratmu dan jagalah, tundukkanlah pandanganmu. Demikianlah materi singkat kita pada pagi hari ini. Insya Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan pada waktu yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.